Amri, film Pusaka ini semoga tambah sukses ya ke depan. Karena banyak insya Allah. Karena itu juga ceritanya juga tekniknya juga segala macam. Nah, untuk Mbak Susan ada yang saya tanyakan nih, itu belajar nangis dalam waktu berapa lama? Kok kayaknya itu sampai hanyut banget gitu dalam segi waktu pacaran, waktu pembunuhan. Nah itu bagaimana? Oke, nah Uli itu belajar berapa lama juga nih untuk cengar-cengir dalam hantu, hai-hainya itu berapa lama? Kan itu kayaknya kok ini banget gitu loh, persis banget kayak vampir gitu loh. Oke. Film Keris Pusaka, Susan Sameh deg-degan, dan Uli Triani yang kemasukan setan dari arwah penunggu Keris Pusaka, yang setiap saat minta korban 7 orang yang kena goresan Keris Pusaka. Akan jadi setan saat syuting, Sharifah Daanis jadi alpha female di adegan sangat menyeramkan buat Uli Triani yang kesurupan menjelma jadi setan untuk ditumbalkan buat Keris Pusaka. Pusaka karya sineas Rizal Mantovani diperkuat para bintang kondang dari Susan Sameh hingga Sharifah Daanis. Banyak hal seru selama syuting. Satu lagi film horor Indonesia yang siap meneror para pencinta sinema tanah air, yakni Pusaka karya sineas Rizal Mantovani. Film produksi MVP Pictures ini menampilkan barisan bintang dengan kualitas akting tak perlu disangsikan lagi. Susan Sameh memerankan karakter Hana, Uli Triani sebagai Sandra, Ajil Dito dipercaya menjadi David, Sahila Hisham menghidupkan tokoh Mayang. Tak ketinggalan, ada Sharifah Daanis. Identik dengan genre horor sejak membintangi Rumah Dara, Sharifah Daanis kini tampil sebagai alpha female bernama Nina. Menggelar sesi pemutaran khusus di Jakarta Selatan pekan ini, Pusaka direspons hangat publik mulai 18 Juli 2024. Siapkah Anda merasakan teror dari Pusaka? Genre horor bukan hal baru bagi Susan Sameh. Pasalnya, ia pernah tampil dalam Dreadnought dan Kuntilanak 2 yang sukses secara komersial. Meski begitu, syuting Pusaka bareng Rizal Mantovani membuat Susan Sameh deg-degser, honestly deg-degser. Susah-susah gampang yang pasti ini karakter baru buat aku. Challenging di mana aku bukan sekedar memasukkan karakter, tahu dialog, dan koreografi. Di sini aku merasa kayak gila. Aku pengen lihat hasil karena benar-benar di atas totalitas, katanya. Uli Triani mengenang kali pertama dihubungi pihak MVP Pictures untuk menjajaki peluang bergabung di proyek Pusaka. Ia diwanti-wanti bahwa syuting Pusaka bakal capai banget. Bukannya was-was, Uli Triani malah antusias dan makin penasaran. Pihak MVP bilang ke manajer aku, tapi nanti Uli bakalan capai banget loh. Manajer aku menjawab, tenang dia atlet kok.
Enggak apa-apa, Uli Triani menjelaskan. Ada banyak adegan tak biasa yang mesti dijalani. Namun, ia sama sekali tak tertekan. Katalog film horor yang dibintangi Syarefa Danish sudah tak terbilang. Namun, Pusaka tetap memberinya tantangan khusus. Kali ini, ia memerankan Nina, seorang alpha female. Nina di film ini seorang alpha female sebenarnya. Dia tim leader, urai Syarefa Danish. Kalau buat saya pribadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari enggak seperti itu. Itu harus dipelajari, imbuhnya. Syarefa Danish membocorkan, Nina menjadi alpha female salah satunya karena punya luka masa kecil. Baginya, peran Nina memberi banyak hikmah. Telah membintangi horor komedi dilarang masuk dan Ghostwriter 2, rupanya Sahila Hisham belum pernah tampil di genre horor tulen. Tak heran, ia tertantang karena Rizal Mantovani mengarahkan dengan koreografi tak biasa. Sahila Hisham was-was terlihat kaku, yang menantang buat aku lebih ke koreografi. Karena aku belum pernah syuting film horor dengan koreografi seperti itu. Pas take, aku nyeletuk, aduh kelihatan kaku. Ternyata di frame enggak segitunya. Kenangnya, Sahila Hisham menyebut Rizal Mantovani sangat membantu memerankan David. Bukan mudah bagi Adjil Dito. Semula David tampak seperti cowok pada umumnya. Setelah baca naskah hingga tuntas, Adjil Dito menemukan banyak kejutan di belakang. Ia lantas menyinggung koreografi badan bergetar tak semudah yang dibayangkan. Jajaran cast dan kru bikin gue percaya diri dengan hasil akhirnya. Mas Rizal, thank you so much sudah kasih input bagaimana cara menggetarkan badan. Input itu dari Mas Rizal. Semua pemain film Pusaka menyanjung kinerja Rizal Mantovani di lokasi syuting. Dalam pandangan Susan Sameh, Rizal Mantovani tipe sineas yang selalu turun langsung ke lapangan. Saat hendak mengeksekusi adegan baru, ia memberi contoh. Setiap ada adegan dia selalu mencontohkan dan bilang, nanti kalian begini. Setiap mengalami kesulitan, aku ajak Mas Rizal diskusi dan dia terbuka banget. Misalnya, adegan ini logikanya masuk enggak, ya? Tutur Susan Sameh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara membawakan karakter Hana di film ini? Yang pasti deg-degser ya, susah-susah gampang. Yang pasti ini adalah karakter yang baru buat aku. Ini sangat challenging buat aku karena aku di sini bukan cuman sekedar memasukkan karakter, tahu dialognya apa, koreonya kayak gimana, tapi di sini bener-bener aku ngerasa kayak gila, aku pingin banget ngeliat hasilnya karena aku bener-bener di atas totalitas tuh apa gitu. Wow. Orang karakter Mayang, wah jadi arkeolog seru nih gitu. Jadi aku nguliknya itu, aku sempetin nonton series yang berhubungan dengan sejarah gitu. Jadi aku perhatian gimana kayak arkeolog menemukan benda sejarah, terus gimana excitednya mereka. Dan selain itu juga aku memang cari background karakter Mayang ini, diskusi sama Mas Rizal, terus sama Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
selamat buat Pak Amri, film Pusaka ini semoga tambah sukses ya ke depan. Kayaknya jumlah penonton akan banyak insya Allah. Mbak Susan, ada saya tanyakan nih, itu belajar nangis dalam waktu berapa lama? Kok kayaknya itu sampai hanyut banget gitu dalam segi waktu pacaran, waktu pembunuhan. Nah itu bagaimana? Oke, itu buat Uli nih. Nah, Uli itu belajar berapa lama juga nih untuk cengar-cengir dalam hantu, hai-hainya itu berapa lama? Kan itu kayaknya kok ini banget gitu loh, persis banget kayak malampir. Gitu. Yang terakhir nih, tadi ada sedikit kritikan nih, maaf ya. Kenapa mesti harus pakai bahasa binatang? Apakah nanti sifatnya tidak mendidik atau mendidik? Itu bagaimana itu berbahasa pakai binatang? Kenapa lagi marah emosi dengan semaksimal mungkin? Itu aja, terima kasih. Oke, siap. Tadi mungkin akan dijawab oleh Pak Bret ya untuk pertanyaan terakhir. Tapi ke Susan dan dulu. Susan, gimana workshop untuk sebegitu berasa nangisnya? Tadi Pak Bret nangis juga deh. Iya. Makasih ya Pak buat pertanyaannya. Izin jawab. Aku belajar nangisnya dari mana ya? Dari kecil kan? Dari kehidupan gitu ya. Dari pengalaman. Nangis dong. Kontraknya udah selesai. Kontrak baru nanti nangis lagi. Aku ini tipe orang yang perasa banget kebetulan. Nah, aku tuh setiap syuting itu aku minta waktu 5 menit, 10 menit. Jadi kadang maaf buat teman-teman kalau misalnya di set aku suka diem sendiri gitu, karena aku pingin masukin adegan itu benar-benar ke dalam diri aku gitu. Gimana kalau aku beneran ada di posisi ini, kondisinya kayak gini. Jadi kadang apa yang keluar itu kadang aku nggak kontrol gitu, karena itu emang benar-benar keluar sendirinya gitu. Jadi emang merasakan apa yang terjadi saat itu. Wow, tepuk tangan dong untuk Susan. Thank you. Kalau ini gimana dirimu katanya? Tadi masih belajar ini. Iya, belajar koreonya, ekspresinya dan lain. Workshopnya berarti berapa lama tuh intensnya? Aku nggak acting itu, aku memang setiap hari kayak gitu. Belum kenal aja kalau udah tiap hari ya kan? Aku tiap hari gitu. Nggak, jadi Kasih lihat dong. di sama nanti kontrak bagus. Iya, aja sih syuting. Jadi tadi sama kayak Mas Rizal, terus waktu kita reading sampai ada workshop cara jalan, terus cara nengok, bahkan waktu aku casting aja tuh, aku kebetulan lagi di luar kota, cuma diminta satu videonya, suruh kesurupan. Terus kayak aku, aduh kesurupan gimana ya coy, gue kesurupan nih gitu kan. Jadi aku kayak research gitu, orang kesurupan tuh kayak gimana, jadi terus tahu gerak geriknya kayak gimana gitu. And the rest of it aku enjoy jadi psycho. Enjoy gitu. Iya, the rest of it aku sangat menikmati dan ngobrol sama Mas Rizal juga. Kalau kayak gini, aku jalannya kayak gini, aku baliknya kayak gini, karena kan itu berhubungan sama teknis kamera juga kan. Nanti aku jalan, nanti aku boleh gini nggak sih, aku boleh gitu nggak sih, dan Mas Rizal selalu, ya oke, it's good, ini gitu. Oke, siap. Jadi hasil diskusi sama sutradara ya. Siap. Terima kasih kali. Pak Bret silakan. Satu mungkin gue mau tambahin lagi ya. Uli saking kerennya dan saking seremnya. Pertama pas kita lagi ada makeup test, Uli pakai makeupnya, gue cuma bisa ngeliat dia bentar langsung bilang oke, bye bye, gue keluar dari ruangan ini. Dan yang kerennya lagi, Uli itu pas salah satu hari tiba-tiba dia kasih semua orang lighter dengan muka-muka setannya macam-macam. Jadi bayangin, itu sampai sekarang ada. Jadi setiap kali gue melihat itu, setiap kali gue di kamar, kalau tiba-tiba ngeliat ke lighter, gue anjir muka Sandra. Banyak lagi mukanya kan, jadi selalu dihantui oleh Uli setiap hari. Sampai sekarang. Jadi itu bener-bener serem banget, tapi ya, itu gila banget. Tadi mau ngomong tentang bagian bahasa binatang itu misalnya gitu. Menurut saya Pak, hal seperti itu adalah sesuatu hal yang normal. Maksudnya normal itu tentu orangnya juga beda-beda. Tapi saya rasa tipe karakter anak-anak muda seperti dia, seperti dia, gitu kan. Ya itu adalah biasa Pak. Kalau orang kadang-kadang aja ada tiba-tiba
kucing lewat aja kaget teriaknya anjing gitu. Padahal kucing. Nah, jadi saya rasa make sense aja sih Pak. Tapi kalau misalnya mungkin yang ngomongnya tipe karakter mungkin Syarifah atau saya mungkin nggak cocok. Profesor Dirga yang ngomong gitu kan nggak mungkin. Tapi karena mereka yang apa-apa jadi make sense aja gitu sih. Yes. Oke, terima kasih Pak Amri. Terakhir di tengah lagi, silakan teman-teman di tengah. Terakhir di tengah. Hai, aku Susan Same. Terima kasih banyak buat viralkata.com. Terima kasih buat hadir dan jangan lupa pada nonton ya film Pusaka. Bye bye. Terima kasih ya Susan ya. Baik, terima Ini kasih. film-film mirip-mirip orang senior yang canggih Masya Allah. dan prestasi tinggi termasuk Sofia Lajuba, Susan, terus oke mantap, Masya Allah, terima keren. kasih. Iya. Semoga banyak yang suka. Bagaimana rasanya ikut syuting sama Pak Amri? Wah, happy aku udah Sumringah. langsung. Aku kalau udah tahu yang kemarin itu Amrit dan director Mas Rizal udah pasti nggak akan nolak. Pokoknya. Aku percaya udah langsung tutup mata oke gitu. Kalau PH Multivision nggak bisa dihiraukan lagi ya, bener-bener high class dan bener-bener Benar. eksekutif ya kan. Ya, terus udah berapa lama pengalaman main film? Kayaknya berapa ya? 10 tahun apa 11 tahun gitu. Susah dari kecil ya, bakat kan. 10 atau 11 tahun dari umur 17-16an. Itu peran antagonis kok rasanya dalam segi itu actingnya belajar otodidak atau bagaimana itu? Dalam nangis, terus cara membunuh orang, membacok orang itu bagaimana itu? Kok nggak kaku gitu loh? Yang pasti belajar terus. Aku belajar terus, aku senang belajar. Masih kuliah? Sekarang enggak, lagi cuti dulu. Oh, Enggak. malam. Oke, siap. Oke, terima kasih. Pak, Makasih ya. banyak. Singkat aja tapi padat, jelas. Terima kasih. Oke, lagi gitu. Sukses ya. Sukses. Film udah berapa judul? Serius loh? Ah? Udah berapa judul? Aduh, lupa lagi. Berapa Banyak. ya? Banyak. Oh, Hai El. rasanya gimana ikut Pak Ram? Pak ini sama Pak Amri? Oke, menyenangkan sekali. Baik banget. Iya. Kenapa memilih jadi hantu atau jadi Karena dipilih malampir? kan Oh. peran itu peran yang memilih kita, bukan kita yang memilih peran. Iya. Kok bisa luas, bisa nggak kaku? Itu berapa Karena lama? mungkin aslinya mungkin kodam aku setan, jadinya aku Tapi setan cantik gitu loh ya. jadi aku udah langsung masuk gitu. Oke. Jadi setan. Oke. Ya wis selamat ini ya. Makasih banyak. Thank you untuk newsviralkata.com. Oke, makasih. Halo Kalisa, apa kabar? Dalam rangka apa nih ke Epicentrum? Aku ada mau nonton gala premier dari Pusaka, mendukung teman-teman aku juga, ada Susame dan Terus buat kalian sendiri kapan akan rencana syuting atau main film? kenapa? Ditunggu aja soalnya kemarin lagi syuting dan bentar Lebih lagi banyak mau main tayang. sinetron atau layar lebar? Aku lebih banyak series. Ya. Series. Oh series. Ya. Apakah tidak berkeinginan menjadi peran utama di layar lebar untuk kelanjutan demi kesuksesan? Pengen sih, pengen. Cuma sebenarnya ada proses ya. Iya. Oke. Oke, pesan-pesan dan buat bagi penggemar film ini tuh dari Alita ya. Siap. Ayo lanjut. Kalau dari aku untuk kalian semua para warga Indonesia, jangan lupa nonton Pusaka di X1 dengan viralkata.com. Sukses terus. Nah, gitu. Nama aku Mariawi. Kalau aku Gabriela Berti. Kalau aku Catherine. Aku penasaran aja sama film ini ya, soalnya kan dari judulnya aja Pusaka ya. Jadi Indonesia banget gitu, kayaknya ada unsur culture-nya juga kental banget kan. Jadi aku pengen banget nonton. Mudah-mudahan nggak terlalu serem ya, tapi aku excited banget buat nonton. Penasaran banget sama Pusaka ini karena
kayaknya dari review teman-teman tuh agak bagus ya, karena udah lama banget film horor Indonesia agak low. Ini saatnya buat nyalain lagi. Jadi kita berdoa aja semoga keluar dari sini bener-bener ketakutan. Halo, excited banget buat nyoba nonton film horor Indonesia. Katanya sih dengar-dengar kualitasnya sekarang udah jauh lebih bagus daripada dulu. Jadi saya sebagai penggemar film horor in general pengen tahu gimana sih sekarang kualitasnya, apakah benar kayak kata orang-orang tuh udah semakin ya udah beda. Jadi lihat aja dan sama-sama penasaran, jadi jangan lupa nonton juga. Terima kasih yusrialkata.com dan Bang Prai. Oke, thank you. Hai guys, nama aku Valerie Fernay. Nama aku Aura Moore. Aku Faris. Menurut aku ini film Pusaka ini wajib banget buat ditonton, soalnya udah serem banget, sadis banget, tapi juga bisa menghibur. Bakal seru banget, jangan lupa nonton ya. Sadis, bagus, dan menghibur banget. Jangan lupa nonton Pusaka di eksekusi favorit kalian. Bye! Selamat ya buat Yusrialkata.com dan Bang Prai. Selamat ya buat Yusrialkata.